Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Ya, tetap semangat ya. Ya, baik, pada hari ini kita kembali berjumpa untuk belajar bersama-sama materi pendidikan agama Islam, dan kali ini adalah kita masuk di tema yang ke-9, yaitu ayo berinfak dan bersedekah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Iya, walaupun terbagi menjadi beberapa kelompok, tetapi kita tetap semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang ayo berinfak dan bersedekah, atau infak dan sedekah. Barangkali di antara anak-anak sudah pernah ada yang berinfak. Ya. Tahu infak ya? Tahu. Apa infak? Iya, infak seperti yang anak-anak lakukan kalau hari Jumat. Ya, hari apa? Jumat. Jumat pagi. Teman dari anak-anak ada yang membawa kotak ke kelas, atau mungkin kotaknya tetap di kelas. Ya. Kemudian anak-anak memberikan infak. Ada yang 500 rupiah, ada yang 1.000, ada yang 2.000, atau bahkan ada yang lebih. Iya, tergantung dari keikhlasan, dengan harapan kita mendapatkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita ke pengertian dari infak. Apa itu infak? Apa sih infak? Infak adalah, nah sekarang kita Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian infak. Anak-anak bisa melihat di layar. Infak diambil dari akar kata nafako. Apa? Nafako. Artinya keluar. Nafako artinya keluar. Sementara ada pengertian yang lain seperti di dalam kamus Al-Azhar disebutkan infak ya berarti menafkahkan. Apa? Menafkahkan atau membelanjakan. Apa? Membelanjakan. Cara bahasa Banyumas saya aweh. Ya. Bukan membelanjakan tuku, tapi aweh. Membelanjakan, menginfakkan, memberikan. Apa yang diberikan? Sebagian dari harta kita yang kita miliki. Tujuannya apa? Banyak, termasuk untuk meringankan beban orang lain, seperti untuk fakir miskin, untuk pembangunan musola masjid, pembangunan sekolah atau madrasah, dan masih banyak lagi. Kalau anak-anak punya banyak, bisa kasih banyak. Punya sedikit, kasih sedikit. Tergantung keikhlasan dari kita untuk menafkahkan. Nah, itu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-7 yang berbunyi, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra.
Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Anak-anak harus yakin bahwa ketika anak-anak sudah berinfak, pasti anak-anak akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, yang diinfakkan itu harta yang diberikan Allah kepada kita, bukan hasil dari anak-anak berbuat yang tidak baik. Misalnya ada orang yang mencuri, mencuri uang di bank kemudian diinfakkan, tidak boleh itu, haram. Tetapi hasil dari kerja kita, hasil dari usaha kita yang kita infakkan kepada orang lain atau kepada lembaga atau tempat yang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak-anak? Sekali lagi, jadi infak artinya menafkahkan atau membelanjakan. Hal tersebut terdapat di dalam surat At-Tolak ayat ke-7. Ya, At-Tolak ayat ke-7. Anak-anak bisa nanti baca. Berarti pengertian dari infak, kita bisa mengambil kesimpulan, infak adalah mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Menyerahkan atau memberikan suatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Sekali lagi, jadi infak adalah menyerahkan atau memberikan suatu benda sesuai dengan kemampuan kita. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu bersedekah. Jadi kita infak sudah, sekarang ke bersedekah. Apa itu sedekah? Mungkin anak-anak sudah sering dengar kata sedekah, ya. Iya, sedekah itu kan sering. Sedekah itu berasal dari kata sodako. Apa? Sodako. Artinya adalah yang benar atau jujur. Ya. Jadi sodako itu atau asal katanya adalah sodako. Artinya benar atau jujur. Pengertiannya sodako itu apa? Nah, pengertiannya sedekah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sekali lagi, coba apa? Pemberian oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Itu sedekah, ya. Jadi sedekah pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain, ya, tanpa batasan dan waktu. Dan sedekah itu tidak hanya berupa uang, ya, tetapi bisa juga yang lain. Contoh, anak-anak memberikan senyuman kepada teman, ini juga sedekah. Nabi Muhammad bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada temanmu itu sedekah. Kemudian juga anak-anak memberikan ilmu pengetahuan atau memberikan pertolongan kepada orang lain, itu juga namanya sedekah. Bersedekah tadi ya tidak hanya harta benda, tapi yang lain, pokoknya semuanya mungkin bisa dimasukkan ke bersedekah. Yang penting ada keikhlasan.
Adalah bisa dengan tangan membantu ketika ada pembangunan apa di rumah, musola atau pembangunan madrasah atau pembangunan rumah, pembangunan jembatan, Anda membantu dengan tenaga, itu juga namanya sedekah. Dan dari infak dan sedekah, sekarang kita ke apa perbedaannya infak sedekah? Sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau infak itu yang diberikan atau dinafkahkan adalah benda materi, uang, barang. Tetapi kalau sedekah itu tidak hanya materi saja, tidak hanya uang atau benda saja, tetapi juga menyangkut hal-hal yang lain seperti tadi. Jadi lebih luas, senyuman, ya, ilmu, tenaga, dan sebagainya. Jadi kalau infak itu materi atau benda, tetapi kalau sedekah tidak hanya materi atau benda, tetapi yang lainnya juga. Nah sekarang kita ke hikmahnya, apa yang bisa kita ambil ketika anak-anak ambil hikmahnya ketika anak-anak sudah melaksanakan infak atau sedekah. Ya, apa? Untuk kita itu hikmahnya apa? Yang pertama, orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah dalam usahanya mencari rezeki. Nah itu akan dimudahkan oleh Allah dalam mencari rezeki ketika kita mau bersedekah. Pertama. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat Allah. Sebagai wujud syukur kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Cara kita bersyukur, kita menafkahkan atau mensedekahkan sebagian dari yang kita miliki atau yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberi rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Pasti akan memberikan rezeki kembali. Kemudian yang keempat, Allah akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Akan dicatat amal kita sebagai amal pahala ketika kita berinfak atau ketika kita bersedekah. Amalnya dicatat oleh Allah. Kemudian yang kelima, malaikat akan mendoakan kepada orang yang gemar bersedekah dengan doa kebaikan. Didoakan oleh para malaikat doa kebaikan untuk kita. Yang keenam, hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres dan penyakit kejiwaan lainnya. Nah itu mereka supaya tidak stres, itu sedekah sedekah, sedekah infak, ya kasih sangun bapak biyunge sewu, kamu diberikan ke kotak amal atau infak 500 rupiah, yang 500 untuk jajan atau dibagi dua lagi yang 250 jajan, yang 250 untuk nabung. 200 jajan ya lumayan, untuk cilok siji ya mau. Ya betul. Kemudian yang ketujuh, orang yang berinfak dan bersedekah mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak seorang yang mendoakan, tidak akan putus pahalanya. Dan yang terakhir adalah orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Dihapus sebagian dosa kita ketika kita mau berinfak atau bersedekah. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 71, Intu sedekah fani'imah fa'ituha wa tutuhal fuqara fa waqal lakum wa yukafirnakum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu melepaskan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang kafir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan
menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika kita berinfak atau bersedekah, kita juga akan diampuni beberapa dosa kita yang sudah kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, itulah tadi pengertian tentang berinfak dan bersedekah. Jadi sekali lagi Pak Guru ulangi, infak artinya mengeluarkan sebagian harta kita ya, sesuai dengan kemampuan. Sedangkan bersedekah atau bersedekah artinya mengeluarkan atau memberikan harta benda yang kita miliki dan juga yang lainnya sesuai dengan keikhlasan, hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau infak itu lebih dominan kepada materi, tapi kalau sedekah tidak hanya materi saja, tetapi juga bisa yang lain. Seperti yang sudah tadi Pak Guru sampaikan, memberikan senyuman kepada teman kamu, memberikan bantuan ilmu pengetahuan, atau memberikan bantuan tenaga kepada teman kamu, atau mungkin anak-anak sedang pulang dari sekolah melihat di tengah-tengah jalan ada batu besar, diambilkan, kemudian ditaruh di pinggir. Itu juga namanya anak-anak sudah bersedekah, karena bisa menyelamatkan dari sekian banyak orang. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan tentang materi. Ayo kita berinfak dan bersedekah. Anak-anak siap untuk berinfak dan bersedekah? Kita harus percaya kepada Allah SWT bahwa ketika kita berinfak dan bersedekah, maka kita akan mendapatkan pahala dan pemberian dari Allah SWT yang lebih banyak lagi. Baik, kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan kesimpulan bahwa kita diharapkan untuk bisa menjadi Muslim yang mau berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, ya, dan cuci tangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.